الفاتحة أن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويقبل على قلوب بني الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتبين وبالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من المقبولين من الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودخل الذاكرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Yang keempat, ya kan, sifat 20 nih. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang situ semalam lah sambungannya. Nah ini kita belajar yaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah wa syukrillah. Selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kembali lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata sepengarang kita yang keempat. Nah ini 20 sifat inilah yang wajib bagi hak Allah, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalah-salahan ia bagi segala yang baru. Nah iya kan, ini yang wajib sifat Allah ini tadi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lalu mustahil lawan Tuhan, ya kan, bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Nah, jadi arti baru itu alam. Arti alam itu masih Allah, bukan daripada Allah, itu alam. Nah, jadi kuati mukhalafah ini. Nah, lalu kita sudah mengiktikadkan lawan Allah, pengamalannya lawan kita apa? Yaitu disidin banyak-banyak kita itu membaca tasbih kepada Allah. Nah ini itu amalannya, banyak-banyak bertasbih kepada Allah, yaitu subhanallah subhanallah. Nah itu. Tapi kita sering membaca subhanallah, bertasbih kepada Allah, ini akan diberikan oleh Allah kekuatan. Yang kelima, sifat Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Nah, maksudnya yaitu sidin itu tadi suki lagi pemurah, itu tadi.
semuanya milik Allah, gasan makhluk Allah. Kan kayak itu. Qiyamah ta'ala binafsihnya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya sugih, sidin, dan pemurah. Dan berarti nampak di diri kita, ya kan? Mazhar, ya kan? Kita hendak apa aja kan? Kawan, ya kan? Sugih itu. Gasan siapa kesugihan tadi? Semuanya gasan makhluk. Kaita. Nangqiyamu ta'ala binafsihna. Mustahil lawan sidin tadi, ya kan? Tiada berdiri dengan sendirinya. Itu lawanannya. Nah, ya kan? Nah, lalu kita mengambil dalil di Al-Quran, Inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Lalu kita sudah mengiktikadkan, ya kan, sifat Allah Ta'ala tadi, nang qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa pengamalan kita lawan kita? Maka hendaklah kita menyatakan hajat nih, hajat kita nih, dan fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pengamalan? Yaitu kita ini tadi fakir dan berhajat kepada Allah. Sebab sidin bang tadi nang sangat luar biasa, ya kan? Sugih, kesugihan tadi kan makhluk. Jadi ketika nyata di dalam diri ini, kan berarti nyata benar sifat Tuhan, artinya nyata. Lalu mazhar gitu. Kan jadi kayak ada dinding tuh, yaitu nampak. Di mana nampaknya? Yaitu di kawanya kita tadi. Nah, jadi kita ini fakir. Nah, ya kan? Nah, itu nang hamba menjadi dan berhajat kepada Allah. Ya nang la haula wala quwwata. Ya kan? Kadang garap dan diam mulaan Allah. Kami dihibat presiden. Itu tadi. Langkah-enam sifat Tuhan tadi wahdaniyah, artinya asa Allah Ta'ala. Nah di sini tauhidul af'al, ya kan? Tauhidul fi'il ada, tauhidul sifat ada, tauhidul zat ada. Kayak itu asa. Jadi asa pada sifatnya, berarti sidin itu. Maka ada di dalam diri kita ini. Kudrat itu begini lah, kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa. Wahdaniyat dia lah, wahdaniyat, kudrat, iradat. Itu sifat beliau. Nah, jadi asa pada zatnya dan asa pada sifatnya dan asa pada fi'ilnya. Itu tuh. Ya mau apa tadi wahdaniyat ya. Lawanannya mustahil lawan Tuhan tadi. Nah, yalah. Mustahil berbilang-bilang zatnya, mustahil ya kan sifatnya, atau mustahil fi'ilnya. Berarti semuanya ini perbuatan Allah. Tauhidul fi'il dulu. Kebiasaan kita muqtadi ini yaitu enggak mati ini merasakan semuanya ini fi'ilullah. Kayak itu. Karena bagaimana melatih kita. Paham seorang la haula wala tadi. Lalu wahdaniyat ini tadi supaya kita mendapatkan yakin lalu berdalil pula. Jadi dalil akli dan nakli itu
ada. Jadi apa di situ yaitu qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang asa. Mbah sudah paham kita wahdaniyat dari asa Allah, ya kan? Nah di sini kita yaitu mengamalkannya nih. Nah, melihat Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi kejadian apapun itu perbuatan Allah. Apalagi orang bahar itu bagaimana mengamalkan semuanyaan, apalagi di dalam ibadah, menyandarkan semuanyaan ini tadi minat Allah. Semuanyaan apapun ibadah, aku ditolong itu Tuhan. Jadi kita hilang ujubnya itu. Sebab ujub ini di dalam ibadah. Ketika kita kada ingat dengan pertolongan Allah, disinilah kita ujub. Aneh kan? Nah, jadi bagaimana menanti? Kayak sembahyang umpamanya, ya nang mengucap Allahu Akbar, Allah nang maha besar, nang lain kadada kawa apa-apa. Apa itu? Mana apa aja perbuatan yaitu Allah yang orang bahari melatih nang batatak apa lading, kada lading itu orang bahari itu nang kawanya itu kan melihat Allah nang memperbuat memotong-potong kita. Ada kita lagi tinggal lading-ladingnya potongnya lading memotong, nah yang kita. Jadi orang bahari itu mengamalkan semuanyaan jadi perbuatan Allah. Baik itu. Sudah juga kita sudah belajar lawas, tapi itu kan itulah. Dan ketujuh udrat, ya kan? Angkut udrat. Apa arti kudrat? Yaitu kuasa. Dan mustahil kada kuasa, kan kayak itu lawanannya. Dalilnya di dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yaitu yang amat kuasa. Nah, sini. Lalu sudah paham kita Allah Ta'ala yang kudrat tadi. Nah, lalu kita pengamalannya apa? Yaitu jasidin tawadu. Nah, ya kan? Tawadu. Kada takabur. Nah, kada membesarkan diri. Dan pengamalannya lagi banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Pada amatlah. Arti takut yaitu mengerjakan suruhnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Itu. Dan wajib kita takwa kepada Allah. Nah itu tuh pengamalannya. Mengerjakan suruhnya, meninggalkan larangannya. Dan jangan mengangkat diri. Artinya mengkuasai Allah. Seorang ini tadi kenyataannya aja. Sampai itu. Jadi menyandarkan hati supaya kada takabur. Mengkuasa tadi Allah. Ada gampang ini maka ada diri, maka ada sifat ini di dalam diri kita. Maka hak mutlak milik Allah. Nah ini. Ketika kita ambil ini, nah disinilah kita zalim kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala lah dosa-dosa kita. Sebab kita ini orang awam pasti aja kita salah. Nah, tapi jangan putus asa. Kayak itu aja sudah. Terus menerus mengharap ridhanya Allah, mengharap rahmatnya Allah. Di mana itu? Yaitu di taat ibadah kepada Allah. Bagaimana kita melatih? Ya nambah kumpul kayak gini seminggu sekali. Nah, berbudak karahan mengarahnya ini lebih baik. Nanti
Alhamdulillah, untung banget. Untung. Ini pengamalan. Dan jadi menyatu aja lawan tasawuf gitu. Membersih hati supaya jangan takabur kayak ini. Ya, supaya jangan uduk kayak ini. Dan jadi kan kalau temu fikihnya pun kayak ini. Jadi tauhid, ya kan, fikih, tasawuf gitu. 3 itu fardu ain. Jangan bapalih kena kada sempurna sasat kena. Nangka 8 iradat, ya kan? Iradat artinya menentukan, ya kan? Iradat tadi artinya berkehendak Tuhan. Maka mustahil ada kawa, ya kan? Lamah tadi tergagah. Sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, ya kan? Berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Ya kan? Kita ini rajin kada keluar daripada nyaman lawan sakit. Ketentuan Allah itu kayak itu. Kada keluar daripada nyaman dan sakit. Ya kan? Apa aja? Apa pengamalan kita? Nah, kan kita sudah paham iradat Tuhan tadi. Allah nang mengatur. Ya kan? Kita ini sebagai makhluk yaitu menerima ketentuannya. Ya kan, ketentuan Tuhan itu kita menerima. Nah, itu ya mungkin ridho. Kan itu tuh banyak lagi sabar. Iya, ada gampangan untuk ketentuan Tuhan. Tapi kada keluar daripada 2 macam, yaitu sakit lawannya nyaman, kan kayak itu. Pengamalannya lawan kita yaitu syukur, ya kan, atas nikmat Allah Ta'ala, sabar atas bala dunia. Ya kan, itu tuh pengamalannya nih. Sebab Tuhan pengudah nama atur. Ya kan. Jadi bagaimana kita melatih inilah, yaitu syukur pada gampangan atas nikmat Allah. Maka janji Tuhan, apabila orang yang banyak bersyukur kepadaku, janji Tuhan, la azidannakum, pasti aku tambahi. Nah ini. Jadi mudahan kita membanyak bersyukur ini. Tapi Tuhan memadahkan di dalam Al-Quran itu, nah hambaku jar Tuhan banyak, sedikit benar nama kawa bersyukur kepadaku. Gitu. Tapi mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin. Allahumma amin. Tuhan juga memadahkan sebab mengalih benar. Sebab pangkat syukur ini yang sangat tinggi daripada pangkat yang lain. Pada gampangan mujahadahnya itu, sabarnya itu luar biasa, di atas pada segala-galanya. Pada gampangan kita mensyukuri mata, mensyukuri telinga. Pada gampangan bakasnya kadang bagus didengar, wah ini bagus kurang mendengar. Wah itu aneh mujahadahnya juga. Mata, parut, paras itu. Pada gampangan syukurnya yang sangat tinggi. Apakah dalam bala, keadaan dalam sabar, dalam syukur, oh ini sangat luar biasa, ya kan? Sebab memandang dari Tuhan yang Maha Atur sudah. Nanggalim ke-8 tadi lah. Nangga 9 ilmu, ya kan? Dan artinya mengetahui. Ilmu. Mengetahui Allah. Apalagi ini ada di dalam diri kita ini, sifat yang ada ini, nambah kehendak pada kita.
Ya malah. Nah, tapi kehendak kita ini tidak pas kebelujuran, tidak ada pas. Nah itu penghamba kan kayak itu. Lalu sabar menghadapi nang iradat tadi. Kalau ilmu bang ya pak. Nah mustahil Tuhan itu jahil. Berarti nang jahil itu hamba kayak itu. Dalilnya di dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim, ya Tuhan. Nah, bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Apa kita ketika sudah paham ilmu sifat Tuhan yang mengetahui, nah lalu kita jadi takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhan amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya. Ya kan? Kita ini di mana aja banyak ingin diketahui Tuhan. Nah, ketika kita hendak olah dosa, istilahnya dilarang oleh Allah, nah lalu kita melihat sidik. Nah, sidik bang nang nah lalu kada jadi menggawi. Nah itu pengamalan. Memang ada gampang lain. Luar biasa lah. Jadi lawan Tuhan itu kada samar di muka bumi ini, di langitnya, di seluruh alam semesta ini kada samar lawan Tuhan. Nah, ya kan diketahui Tuhan. Itu tuh kita meyakini itu. Apa pengamalannya kita itu wajib kita bertaubat kepada Allah ketika kita menggawi maksiat. Nah, kayak itu kita ini bilang karena harus saya. Nah, jadi wajib kita itu tadi bersegera membuat taat ibadah kepada Allah, yaitu taubat. Jadi nang alim tuh Allah. Nah, namanya guru tuh ya kalau bisi ilmu sekolah lalu pintar alim misalnya kadang awal membudikan jadi yang takabur menceritakan diri nang ibadah. Padahal kealiman tadi pemberian Tuhan. Otak pun pemberian Tuhan. Sebab hamba ini la haula wala quwwata. Jadi tawadu ini guru itu. Namun guru kada ingat nang alim ini Allah, diri sidin nang alim ya nang mengambil sifat Tuhan, maka wajib kita ini berdosa yang sangat besar. Hak Allah Ta'ala kita ambil. Ya, bagaimana teman nanti belajar ilmu tasawuf adab kepada Allah. Nah, ya kan? Nang ke-10 ya, ke-10 hayat. Nah, artinya Allah Ta'ala itu hidup. Kita ini pas kita pulang mustahil Allah Ta'ala itu mati. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ya kan? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Lalu pengertiannya kita, pengamalannya di diri kita ketika sudah mengiktikadkan hayat dari sifat Allah. Nah, apa kita? Yaitu penyerahan diri kepada Allah adanya. Kayak kita penyerahan diri kepada Allah adanya. Ya, tak bakal. Tapi ini ingatakan ikhtiar jangan dilapas, ingatakan. Terserah Tuhan ini Allah. Ikhtiar ke jangan dilapas. Fikih itu ada matur. Kalau misalnya kita ada binatang buas, misalnya tak menerkam itu, tawakal aja lawan Tuhan. Mau hebat lah, hati-hati saja. Fikih menyuruh buka. Ketika buka kita itu tadi tawakal, maknanya ingat kita. Dan lalu buka itu berpahala. Kayak kita. Jadi ingat benar itu.
Nah, jadi usaha ikhtiar jangan dibuang. Nang ke-11, nah, ya kan? Sifat Tuhan tadi sama, ya kan? Artinya mendengar Allah Ta'ala. Gampangan lain. Mustahil Allah Ta'ala kekurangan mendengar. Tuli kan mau. Sebab firman Allah Ta'ala, Allah Sami'un Alim, Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Lalu kita sudah paham itu mengimani, itu mengiktikadkan itu. Nah, lalu kita takut desiden berkata-kata yang haram. Nah, ya kan? Jadi kita ini pastilah kita bagaimana bebantir ya nang berhati-hati. Nah, ya malah Tuhan mendengar. Ya nang di hadis itu ada ya Rasulullah la khaira fi katin najwahum illa man amara bi sadaqatin aw bi ma'rufin aw bi islahin bainan nas. Nanti ada kebahagiaan dalam kebanyakannya muntung mereka itu tadi. Jadi tidak ada kebaikan melainkan yang ada kebaikan amara bi sadaqatin. Nah, ya kan menyuruh orang bersedekah atau bima'ruf atau amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, atau bi islahin nas atau membaguskan manusia. Nah, itu aja yang baik tuh banget. Yang lainnya kada baik lagi ya. Nah, kita banyak kayak ini terjawab kayak ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan bagaimana kita mengamalkannya dikit demi sedikit ya kan. Masalah ngomong kita orang awam nih pasti ada salah. Basor ya kan pulang nang ke-12 artinya Allah Ta'ala melihat ya kan. Dalil firman-Nya Allah Ta'ala Allahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Jadi perbuatan kita semuanya dinazar Allah. Lalu sudah paham kita itu tadi apa pengamalan di dalam kita buat sehari-hari, yaitu jasidin kita itu takutan lagi bermaksiat sebab kita Tuhan tadi amat melihat segala perbuatan kita. Ya kan? Ya nang ngalih bener ta nang yang sabar nang sangat kuat ya kan. Ketika kita itu tadi maksiat di hadapan kita, nang kita sudah hendak menggawi itu ngalih bener ta. Ketika kita ingat Allah tadi nang basor, nah di sini kita meninggalkan maksiat tadi karena Allah. Ada karena hansip tuh ada. Nah, namun karena manusia bisa ada jadi juga, ada jadi bahan lagi. Nah, jadi semuanya itu karena Allah. Aneh kalau tuh beramat dari kita. Banyak kayak gawian kita nang penjaga ibadat itu tersalah di mata Allah. Jadi bagaimana kita hendak melatih dikit demi sedikit, ya kan? Jadi kadang-kala kita dinajar Tuhan harus menerus. Nah, kita. Nang ke-12, ke-13 kan. Nang ke-13 kalam artinya berkata-kata. Iya, karena mustahil Allah kadang-kala berkata-kata. Dalilnya di dalam Al-Quran, maka Allah Musa taklima. Nah, ya kan? Berkata kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Lalu kita mengiktikadkan, udah beriman kepada Allah yang bersifat kalam tadi. Lalu kita banyak-banyak memberi zikir kepada Allah dan mengharap sebutan Allah juga adanya. Ya kan? Barang siapa menyebut akan aku sebut juga aja. Nah, lalu banyak kita ingat kepada Allah.
Nah, termasuk sholawat itu termasuk di zikir. Nah, itu aja amalan gitu. Ya, yang disusun oleh datu kita, yaitu wirid kita. Ya, gitu aja. Ingat itulah sekarang lah. Para ke-20 lah. 13, 14 kita habis apa namanya. Nah, ke-14 kaunuhu ta'ala qadiran. Ya kan? Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Itu. Pengamalannya lawan kita jadi besar harapan kita kepada Allah dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya, ya kan? Nah, lalu di situ hadirun kalau tadi lah. Nah, lalu kita di situ takut tadi akan ajab Allah Taala dan mengharap akan rahmatnya Allah. Ya nang kayak ini. Nah, dia nang bagus-bagus, ya kan? Kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, ya kan? Jadi ini jadi pengamalannya, ya kan, segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat tadi menolak segala bala dunia dan akhirat adanya. Jadi kita banyak berdoa, maksudnya di situ. Menandakan kita hamba, yaitu minta kebaikan dunia dan akhirat. Sebab sidin muridan. Itu. Kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Ya kan? Nah, di sini kita ya sidin senantiasa kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwal, dan kita peliharakan daripada tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Ya. Jadi ikhtiar tadi, semuanya ikhtiar. Walaupun kita meyakini ikhtiar itu kadang memberi bakasan itu. Tapi kita jangan membuang ikhtiar. Ini banyak orang rajin terbuang. Buktinya terbuang jadi satu. Ya, nang kisah ketuhanan. Sebayang kada lagi. Kada mau. Kada mau. Nang ke-17 ya. Angka ke-16 kaunuhu ta'ala aliman, ya kan? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kaunuhu ta'ala yang ke-17 hayyan tadi. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kita baca aja dulu. Ke-18 kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Ke-19 kaunuhu ta'ala basiran, keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Nah, yang ke-20 kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Nah, itu sudah. Adapun setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat juga. Ya kalau tadi, yaitu lawan segala sifat yang tersebut itu juga. Nah, adapun sifat yang jaiz harus nih bagi Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala itu, maka yaitu berbuat dia mungkin atau meninggalkan perbuatan akan dia. Yakni harus diperbuatnya atau harus tidak diperbuatkan dia. Ya kalau harus sejalan Tuhan, maka dia wajib atasnya berbuat akan dia dan meninggalkan akan dia. Nah, ya kan? Nah, ingat itulah. Karena kita kasyahadat kedua. Nah, jadi semuanyaan ini sifat Allah Ta'ala yang 20 tadi, imba itu tambah nang mustahil 40 sifat, tambah nang harus satu kepada Allah. Ini masuk kepada la ilaha illallah, masuk asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat. Karena syahadat Rasulullah ini kita membicarakan, insya Allah minggu akan datang kita sambung.
Nah, mudah-mudahan ada berkahnya lah. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati beriman dan sempurna min dzalika ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين